Oke, kembali lagi di channel Pak Guru Motovlog. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Nah, di kesempatan kali ini saya mau unboxing Piranti yang namanya steering damper ya. Nah, ini fungsinya untuk menghindari tank slap ya. Tank slap itu adalah kondisi di mana stang itu bergoyang tak terkendali akibat mungkin jalan yang bergelombang atau ban tidak dapat traksi, kemudian tiba-tiba dapat traksi, kemudian goyang-goyang. Nah, itu namanya tank slap ya. Kalau definisi lebih tepatnya nanti bisa searching lah di Google. Nah, ini steering damper buatan atau merek dari Metris ya, beserta bracketnya. Oke, kita buka. Untuk boxnya seperti ini. Saya nggak tahu apakah memang dibuat polos seperti ini atau memang ini sebenarnya bukan boxnya, tapi yang penting isinya lah. Walaupun boxnya nggak ada apa ya istilahnya, grafis produknya itu, ini bagus loh. Jadi ini sistemnya di sini dia ada magnetnya ya. Nah, ini ditutupnya ini ada magnetnya dia ya, jadi bagus banget. Oke, kita buka. Nah, ini toko pembeliannya. Nah, isinya seperti ini. Dia ada steering dampernya yang utama, kemudian nggak fokus, ini steering dampernya, kemudian ada klem untuk steering damper seperti ini. Oke, kita bahas dari steering dampernya seperti apa fisiknya atau sosoknya. Nah, seperti ini steering damper Metris, ini buatan Italia ya. Ini ada tulisannya apa, ini di motif atau apa. Nah, steering damper ini yang karbon, karena ada dua jenis, ada yang karbon, ada yang warna silver itu yang logam, yang aluminium lah. Nah, yang ini yang karbon. Jadi ini bahannya yang luar ini karbon, ditabung ini, kemudian bagian dalamnya ini dia kayak tembaga gitu ya, gold. Jadi oke lah, bagus. Pertama kali ngerasain megang ini nggak enteng ya, ternyata cukup solid ya, cukup berat. Jadi kesannya mewah lah. Kemudian di sini di bagian apa ini ya namanya, ball joint ya, ini dia gerakannya halus sih seperti itu. Kemudian dia fiturnya adalah fitur klik, jadi bisa diatur tingkat apa namanya kekakuan dari stangnya. Nanti dia ada berapa klik, ini ada 16 klik ya. Kemudian di sini penunjuknya klik berapa yang kita pakai. Nah, kita bisa putar seperti ini. Coba kita kasih di angka 1 ya. Kalau di angka 1 itu dia ringan ya, cukup ringan. Kemudian kita naikkan di angka 8 ya, setengahnya. Coba. Nah, dia terasa lebih berat lagi ya, butuh tenaga untuk menggerakkannya. Coba kita pindah ke angka 16, seberapa beratnya. Harusnya ini pakai alat pengukur itu ya, kayak timbangan itu lah, untuk mengukur berapa kekuatannya. Nah, ini berat banget ini. Tarik berat banget ya, ini gerakannya lama banget ini. Ini cocok untuk motor drag ini mungkin. Berat banget. Kita kembaliin ke 1 ya, mungkin paling pas yang 1. paling ringan. Oke,
Nah kalau satu enteng banget sih ya, lebih enteng, paling enteng lah. Oke, jadi seperti itu fungsinya. Jadi ini nanti letaknya ada di atas ya, tidak di samping, jadi di apa namanya, di antara segitiga atas sama tangki, disitulah tempatnya. Oke, kemudian di sini ada tulisannya apa ini, do not open pressurize, jangan dibuka. Ternyata di sini ada tekanannya ya, tekanan apa saya juga nggak tahu, mungkin ada gasnya atau apa gitu ya. Seperti itu ya fungsi. Kemudian kita geser lagi, kita pindah. Kemudian ini klemnya seperti ini, dia logam aluminium ya, kayaknya aluminium, dicat warna hitam. Oke lah. Kemudian ada ball jointnya juga di sini. Oke, nggak ada masalah. Ini kayaknya CNC ya. Oke, seperti itu. Jadi ini yang utama untuk paket stabilizer matrice karbon ya, made in Italy. Oke, kemudian ini yang tidak termasuk di paket stabilizer yaitu adalah bracketnya ya. Jadi bracket ini dijual terpisah, walaupun banyak toko online yang menjualnya biasanya barengan dengan stabilizernya. Jadi ini memang saya pesan yang untuk Ninja R ya, Ninja R atau Ninja RR, itu hampir sama lah, karena asok depannya itu juga 33 mm seperti ini yang utama. Nah ini nanti ada apa ya namanya, ini nanti masangnya di bagian bawah segitiga atas ya, seperti itu. Tapi ini ternyata modelnya yang harus copot ya. Kalau nggak salah itu kemarin kayaknya yang tanpa copot segitiga ya, tapi kok yang ini yang dikirim yang copot ya, atau mungkin sisanya yang ini ya, saya nggak tahu. Kalau yang ini jelas copot ya, soalnya ini bautnya cuma satu. Kalau yang bautnya dua itu masangnya ini bisa tanpa copot segitiga atau shock ya. Kalau yang ini harus copot. Kemudian yang ini yang nggak beda, itu yang perlu diperhatikan sih, cari yang ininya ke atas ya, karena kalau enggak nanti kalau dipasang di Ninja RR itu biasanya bagian baut ini kalau di bawah dia akan bentur di baut untuk tangki ya. Jadi kalau yang bautnya di atas ke seperti ini, dia akan lebih aman ya. Ini yang utama. Kemudian ini nanti yang dipasang di asok ya, seperti itu. Ini CNC. Ini pembuatannya pasti CNC lah ini. Seperti itu. Tapi ini ternyata masih ada sisa-sisa yang masih tajam gitu loh. Kalau nggak hati-hati bisa apa namanya, kena ya. Ini rasanya itu di tangan itu ada yang tajam gitu. Lumayan sih. Ini tanpa merek ya untuk bracketnya. Beberapa ada mereknya seperti yang Moto One, kemudian mungkin WR3 dan sebagainya. Kemudian ini bushing untuk apa namanya, untuk baut ini ya. Ini ada dua bushingnya seperti ini. Oh, kok nggak bisa ini? Oh ternyata masih kasar ini, hasil CNC nya belum dibersihin, masih kasar. Jadi nanti perlu dibersihin, soalnya ini tajam banget. Bekas CNC ini tajam banget sisanya, ini harus dibersihkan. Ya ini saya cari yang paling murah sih, jadi mungkin finishingnya nggak terlalu bagus. Yang penting nanti fungsinya. Jadi nanti ini bautnya akan di sini. Kemudian satu lagi
baut dan bushingnya dia nanti akan di sini. Aduh, susah toh, kebalik nggak tahu ini. Nah, ini nanti pemasangannya pastinya dengan ini ya, dengan stabilisernya. Coba kita rangkai kayak apa tuh sebenarnya. Nah, pokoknya jadinya gini lah nanti. Ini agak susah diputar pakai tangan karena di sini belum halus ya untuk hasil CNC drat bautnya. Nah, pokoknya gini, ini nanti dimasukkan ke sini. Gitulah. Nah, seperti apa hasilnya nanti kita lihat ya, apakah fungsi atau enggak ya kita nggak tahu ya. Yang jelas sih tambah ganteng aja nanti tampilannya. Jadi di bagian kokpit itu enggak terlalu kosong ya, gitu. Oke, gitu aja video dari saya tentang pembahasan dan review steering damper matrice karbon 16 klik dan bracketnya untuk dipasang di Ninja 150R ya. Nah, gimana hasilnya nanti, apakah pengaruh atau enggak? Nah, kita nanti akan buat videonya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya ngono kuwi lah. Motor pelan nggak apa-apa, pakai steering damper ya, biar ala-ala aja.